Patofisiologi untuk semester 5 Fakultas Kedokteran. Patofisiologi. Berikut adalah penjelasan lengkap dan terperinci mengenai patofisiologi untuk semester 5 yang disusun secara sistematis dan terstruktur. 1. Pengantar patofisiologi. Definisi. Patofisiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari perubahan fungsi tubuh akibat gangguan atau penyakit. Fokus utamanya adalah memahami mekanisme penyakit, hubungan antara gangguan organ dan sistem tubuh, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi fungsi normal tubuh. Tujuan pembelajaran: memahami perubahan fisiologis akibat penyakit, menjelaskan mekanisme molekuler, seluler, dan jaringan dari berbagai penyakit, menghubungkan proses patologis dengan gejala klinis pasien. 2. Mekanisme dasar penyakit adaptasi seluler, hipertrofi, peningkatan ukuran sel akibat stres. Contoh, pembesaran otot jantung pada hipertensi. Hiperplasia, peningkatan jumlah sel. Misalnya pada endometrium akibat stimulasi hormon estrogen. Atrofi, penyusutan ukuran sel akibat kurangnya aktivitas, nutrisi, atau rangsangan. Metaplasia, perubahan jenis sel menjadi bentuk lain. Seperti perubahan epitel bronkus pada perokok. Cedera sel, cedera reversibel, gangguan fungsi yang dapat dipulihkan, misalnya edema sel akibat hipoksia ringan. Cedera irreversibel, kerusakan permanen yang menyebabkan nekrosis atau apoptosis. Kematian sel, nekrosis, kematian sel tidak terprogram akibat cedera parah, seperti pada infak miokard. Apoptosis, kematian sel terprogram yang penting untuk menjaga homeostasis, misalnya dalam perkembangan embrio. 3. Proses peradangan. Definisi, respon jaringan terhadap cedera yang melibatkan mediator kimia, imunologi, dan seluler. Tahapan peradangan, inisiasi, aktivasi mediator inflamasi seperti histamin dan prostaglandin. Amplifikasi, perekrutan leukosit, neutrofil, dan makrofag ke lokasi cedera. Resolusi, penghentian proses inflamasi dan perbaikan jaringan. Jenis peradangan, akut, respon singkat yang melibatkan edema dan neutrofil. Kronis, inflamasi jangka panjang dengan dominasi limfosit dan makrofag, sering menyebabkan fibrosis. Gejala klinis, rubor, kemerahan, tumor, pembengkakan, kalor, panas, dolor, nyeri, fangtiolahesa, penurunan fungsi. 4. Gangguan hemodinamika dan sirkulasi. Hipoksia dan iskemia, kekurangan oksigen akibat gangguan aliran darah, misalnya pada stroke atau infak miokard. Trombosis dan emboli. Trombosis,
Pembentukan bekuan darah abnormal. Emboli, penyumbatan pembuluh darah akibat material seperti lemak atau udara. Edema, akumulasi cairan di jaringan interstisial akibat gangguan tekanan hidrostatik atau onkotik, misalnya pada gagal jantung atau penyakit ginjal. 5. Gangguan sistem endokrin hiperfungsi dan hipofungsi kelenjar, hiperfungsi, contoh, hipertiroidisme akibat produksi hormon tiroid berlebih. Hipofungsi, contoh, hipotiroidisme akibat defisiensi hormon tiroid. Gangguan metabolik, diabetes mellitus, gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin atau resistensi insulin. Sindrom Cushing, produksi kortisol berlebihan, penyakit Addison, kekurangan hormon adrenal. 6. Gangguan sistem kardiovaskular, insufisiensi jantung, ketidakmampuan jantung memompa darah secara efisien. Sering akibat hipertensi atau penyakit jantung iskemik. Hipertensi, peningkatan tekanan darah sistemik akibat gangguan regulasi vaskular. Shock hipovolemik, kehilangan cairan berlebih. Shock septik, respon inflamasi akibat infeksi sistemik. Shock kardiogenik, gangguan pompa jantung. 7. Gangguan sistem pernafasan asma, penyempitan saluran napas akibat inflamasi kronis. Pneumonia, infeksi alveolus paru-paru yang mengganggu pertukaran gas. Penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Kerusakan aliran udara kronis akibat bronkitis atau emfisema. 8. Gangguan sistem pencernaan gastritis, inflamasi mukosa lambung akibat infeksi Helicobacter pylori atau penggunaan NSAID. Hepatitis, inflamasi hati akibat virus, alkohol, atau toksin. Sirosis, perubahan fibrotik hati akibat kerusakan kronis, seperti hepatitis B atau C. 9. Gangguan sistem saraf stroke, gangguan aliran darah otak akibat trombosis, emboli, atau hemoragi. Epilepsi, aktivitas listrik abnormal pada otak yang menyebabkan kejang. Penyakit neurodegeneratif, Alzheimer, penurunan fungsi kognitif akibat degenerasi otak. Parkinson, gangguan gerakan akibat kerusakan dopamin di otak. 10. Aplikasi klinis patofisiologi studi kasus, analisis proses penyakit pada pasien nyata. Identifikasi hubungan antara gejala klinis, tanda laboratorium, dan hasil pencitraan dengan proses patofisiologi. Kaitan dengan terapi, penggunaan pengetahuan patofisiologi untuk menentukan terapi yang spesifik. Seperti pemberian antikoagulan pada trombosis. Diskusi interdisipliner, keterlibatan berbagai bidang ilmu untuk memahami dan menangani penyakit secara komprehensif. Kesimpulan,
Mata kuliah patofisiologi untuk semester 5 memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana gangguan pada tingkat molekuler, seluler, dan organ memengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Pengetahuan ini sangat penting untuk menganalisis kondisi klinis, mengembangkan diagnosis, dan merancang intervensi terapeutik.